Ini beberapa contoh kalau kawan-kawan yang mau belajar lebih dalam terkait dengan ekofeminisme itu bisa baca salah satunya bukunya Carol J. Adams, itu yang tadi saya sebut. Dia salah satu pelopor yang banyak mengkaji isu-isu penindasan terhadap perempuan dan hewan betina. Kemudian ada juga ada buku Animals and Women, itu salah satu buku yang jadi pusat atau kayak kitab, bisa dibilang kitab dari para ekofeminism di banyak negara yang mengkaji ulang terkait dengan hubungan opresi perempuan dan hewan betina. The next. Ya, ini beberapa akademisi. Kalau mau tahu lebih dalam terkait dengan kajian-kajian ini bisa ketik nama-namanya. Ada Carol J. Adams, Josephine Donovan, Manisha Dika, Lori Grant, Rita Gard, Marty Kiel. Ini mereka semua pelopor kajian kritis terkait dengan opresi ini, dan banyak dari mereka itu tidak hanya sebagai aktivis, tapi juga penulis atau filsuf, dan seperti salah satunya di sini Manisha Dika, ini dia ahli hukum di bidang ilmu satwa. Ya, sedikit penutup dari saya, ini menarik quotes-nya, yaitu menurut saya juga percaya bahwa hewan itu perlu dimasukkan dalam wacana pembebasan, karena manusia itu secara sains adalah hewan, dan penindasan yang kita alami itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita sama-sama menderita, jadi kita harus sama-sama membantu spesies lain yang juga menderita sama seperti kita perempuan. Dan yang terakhir, ini menarik, gambarnya saya ketemu di Google, Random Eat the Patriarchy. Kita harus menumpas atau memakan patriarki supaya perempuan juga dipandang, tidak direndahkan, dan mempunyai derajat yang sama seperti laki-laki yang selalu menganggap diri mereka adalah superior, atau ya sistem patriarki yang sering dilanggengkan di kehidupan kita. Terima kasih. Tepuk tangan dong, ya. Sampai terdiam gitu, mencerna. Karena buat saya pribadi ini isu yang baru ya, semenjak kerja di AWI. Jadinya memang sangat menikmati penjelasannya Mbak Vio tadi terkait dengan opresi perempuan dan hewan. Dan kita buka sesi diskusi, ya Mbak ya. Kita buka sesi diskusi, silakan yang mau bertanya, raise hand ya. Atau ingin menyampaikan pendapatnya boleh saja, atau menyanggah nggak apa-apa, selama ini ruang aman untuk diskusi, silahkan gitu. Silahkan berpendapat. Ada yang mau berbicara, silahkan raise hand aja, nggak apa-apa. Belum ada. Ya, silakan Mas Bibi. Mas Bibi. Ya. Monggo Mas Bibi. Halo Kak Violita, halo Dokter, selamat malam semuanya. Ini satu isu yang sangat menarik, apalagi tadi Kak Violita menjelaskan tentang patriarki dan tentang hewan betina yang tidak seharusnya dijadikan sebagai ditindas gitulah. Cuman aku masih ada pertanyaan Kak, apakah menurut Kak Violita itu sekarang ada gerakan yang namanya cage free kan, untuk mengurangi dampak stresan pada hewan yang dijadikan sebagai hewan produksi. Menurut Kakak, apakah itu suatu langkah yang tepat atau suatu langkah awal untuk bisa menguatkan dari isu animal welfare sendiri, Kak? Itu aku ingin bertanya, itu apakah itu sudah tepat atau memang hanya langkah awal saja untuk kedepannya kita bisa yang namanya memperkuat isu dari animal welfare.
Terima kasih Kak Filza. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, kalau dikaitkan dengan operasi yang terjadi, topik operasi ini tentu sebetulnya yang dipercayai oleh siapapun yang merasa, yang percaya bahwa semua makhluk hidup harus dibebaskan. Berarti sebetulnya ayam juga harusnya dibebaskan. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa serta-merta untuk melakukan itu dalam waktu sekejap. Oleh karenanya salah satu gerakan Catch Free yang juga diusung oleh kami dan beberapa kawan juga yang punya fokus untuk melindungi hewan yang diternakan yang masih belum banyak terlibat, masih banyak sekali LSM yang belum terlibat di isu ini adalah ya melakukan pembebasan, tidak 100% pembebasan tapi menaikkan derajat ayam betina, ayam petelur betina untuk mendapatkan hak-haknya. Salah satunya adalah supaya mereka bisa paling tidak mengekspresikan perilaku alamiahnya di alam. Karena seperti tadi gambar yang saya sajikan itu salah satu contoh bagaimana ayam petelur itu hidup di peternakan di mana mereka tidak bisa mengekspresikan perilaku alamiahnya, tentu saja karena mereka hanya hidup di dalam kandang yang biasanya satu kandang itu ukurannya seperti kertas A4 yang tidak bisa, ya, sehingga mereka tidak bisa melakukan hal apapun, jadi berdesak-desakan, kemudian ya dipaksa untuk mereproduksi telur sampai akhirnya tidak produktif lagi. Kalau udah nggak produktif hewan betina atau telur ayam petelur ini sudah pasti mereka akan dipisahkan dari kelompok yang produktif untuk dijual dan disembelih gitu. Jadi sebenarnya ini tidak 100% pembebasan terhadap hewan, tapi menurut kami langkah awal di mana kita bisa memperjuangkan kebutuhan penting ayam untuk bisa dilakukan oleh ayam selama berada di peternakan, seperti itu. Sebuah ini ya, maksudnya nggak bisa serta-merta kita kayak membebaskan, tapi ini ada langkah ya. Itu pun juga masih belum banyak yang melakukannya gitu. Padahal itu sudah banyak penyeruan itu. Karena memang kalau pernah ke kandang petelur ya, itu mau geraknya nggak bisa, sedangkan ayam itu secara perilaku kan suka nyari-nyari, suka apa sih namanya, di tanah gitu kan ya. Iya, garuk-garuk. Garuk-garuk gitu. Sedangkan di sana apa yang digaruk tuh bentuknya seperti itu. Akhirnya imbasnya nanti mungkin juga hasil yang dihasilkan juga tidak berkualitas. Gitu. Next, mungkin Dok Mer. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Dok Nick dan juga Mbak Vio. Ya, tadi presentasinya tuh bagus sekali ya untuk kita bisa membuka wawasan, mengenal isu baru gitu di dunia aktivisme kesejahteraan hewan ya. Jadi ya banyak sekali isunya dan akan tetapi sayangnya isu ini sudut pandang ini nih sangat jarang dibahas, dan saya tuh senang sekali secara pribadi Kak Vio bersedia untuk sharing hal ini karena ini sangat penting. Kita juga maksudnya ini kan ruang bebas kita sharing gitu ya, dan juga kan akan orang kita mau ambil pahamnya atau kita mau mendukung itu kan kembali lagi ke keputusan kita secara individu gitu. Akan tetapi alangkah lebih baik kita mengenal isunya dan membuka informasi ini. Palingnya saya sedikit memberikan tanggapan bahwa kenapa sih kita perlu mengenal isu-isu lebih jauh lagi, diskusi yang lebih terbuka untuk berbagai macam isu di bidang kesejahteraan hewan, karena lagi-lagi kata kuncinya itu sebenarnya ignorance. Gitu. Kalau kita
membiarkan diri kita untuk tidak peduli. Nah, kita tahu bahwa tapi kita nggak peduli. Itu sama dengan juga tindakan penyiksaan atau kejahatan juga sebenarnya ya. Karena artinya kita sudah tahu. Seperti misalnya contoh kasus kayak sekarang sedang terjadi ya, genosida manusia di Gaza. Tapi kita tahu, tapi kita tidak peduli. Ataupun misalnya kita tahu, sekarang kita lihat informasi bahwa hewan-hewan yang diternakan itu mengalami penyusutan nilai mereka sebagai makhluk hidup. Gitu. Kita perlu membuka mata bahwa ini terjadi. Dan terutama kasus juga ini kenapa kita juga sangat kita berdua berdiskusi waktu itu sama Mbak Kavio bahwa masalah besarnya juga adalah teman-teman tahu bahwa banyak aktivisme kesejahteraan hewan di dunia, di Indonesia juga kebanyakan juga dari perempuan gitu. Akan tetapi perempuan masih juga secara sadar dan tidak sadar gitu ya, karena situasi dan pusaran patriarki ini sangat kuat gitu, apalagi di Indonesia, juga membuat kita jadinya seperti menormalisasi tindakan-tindakan yang seharusnya tidak harus tidak sebenar-benarnya dilakukan. Kayak tadi ya, beberapa contoh mungkin seperti kayak seperti yang tadi disampaikan bahwa bagaimana itu kaitannya apa sebenarnya dengan itu. Tapi memang eksploitasi besarnya ada dan juga relasinya ada. Paling itu aja tadi tanggapan dari saya, dan ini semoga teman-teman juga ayo mau bertanya atau juga mau kasih tanggapan atau mau kasih atau diskusi terkait topik kita yang ini ya, topik yang disampaikan sama Mbak Kio. Paling itu dari saya. Terima kasih. Silakan, sudah ada yang bertanya nih, Dorana. Silakan. Terima kasih Dok Mer atas tambahan dan tanggapannya, bisa dibilang seperti itu. Menarik ya. Apa namanya? Saya juga pengen bertanya jadinya nanti, tapi saya tahan dulu, sabar. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu nggak kelihatan nih saya pakai tab. Siapa tadi yang bertanya, Mbak? Hilang? Kepencet? Oh, orangnya keluar. Ayo Mbak Dorana. Halo. Mbak, halo, iya, silakan. Kepencet, mohon maaf. Saya baru pertama pakai Google Meet, maaf. Oh, kepencet. Iya, kepencet. Jadi terima kasih ya buat siapa saya bilang ya, saya baru tahu ini JAAN ya kalau nggak salah, Kak Violita tadi ya. Mohon maaf kalau salah mention. Jadi ini tentang ada beberapa yang mau saya highlight atau mau saya tanyakan juga Kak Violita, mohon maaf, dengan Dr. Mike. Nah, jadi gini, ini kan memang tentang kesejahteraan hewan dan concern yang sebenarnya banyak saya jumpai, dan untuk langsung maksudnya di akar rumputnya seperti tidak berdaya gitu ya, Kak. Jadi kita pun yang mau speak up, yang mau menegur pun seperti dianggap lebay gitu ya, kalau bisa dibahas seperti itu. Nah, jadi ada pembahasan terbuka seperti ini memang positif sekali. Mau saya tanya di sini, jadinya kalau sudah ada apa ya, gimana yang bilangnya, ada nggak yang bisa dicontohkan untuk bentuk kesejahteraan hewan? Mungkin ya, misalnya nih kalau misalnya saya ketemu di pasar, contohnya tadi ayam yang sangat sempit, atau bahkan di pedesaan saya pernah tidak begitu melihat hak hewan itu ya. Nah, kalau misalnya saya ketemu dan menegur, mungkin bisa dibahasakan, ini contohnya seperti ini nih, sudah ada dilakukan, kita bisa melihat, dan itu mungkin kok untuk
membuat hewan ini juga sejahtera gitu loh dengan hak-hak dia. Seperti itu Kak salah satunya. Dan terus yang kaitannya dengan itu adalah kalau kita nemu tadi kadang kan seperti saya pernah kejadian di lapangan ya, jadi seperti menerima kata-kata kasar sih sebenarnya. Jadi ini sudah biasa dan ini mau gimana lagi, keadaannya sudah seperti ini. Nah itu bagaimana ya kita untuk bisa mengedukasi juga orang-orang tanpa ada konflik gitu Kak. Mungkin 2 hal itu aja kalau bisa ditangkap sih maksudnya. Bingung saya. Makasih ya sebelumnya. Terima kasih Mbak Dora, pertanyaannya sangat menarik. Gimana sih caranya ya kalau kita bertemu langsung nih, kejadiannya kan gergetan kadang-kadang tuh ya. Tapi gimana betul, ya biar tetap jadinya tuh nggak konflik ya. Ayo tetap masuk tuh. Silakan Mbak Vio. Ya, ini sebenarnya tantangan semua orang sih. Karena ya memang karakter orang balik lagi ya, beda-beda. Nggak semua orang ditegur kemudian mengerti dan akhirnya berubah. Makanya perlu beberapa cara, nggak bisa satu kali cara kemudian ketika kita mendapatkan penolakan kita menyerah begitu saja, karena itu juga sebenarnya dilakukan oleh pasti kawan-kawan Jaan atau kawan-kawan di ADSA dan di LSM manapun itu juga sama, ketika harus mengedukasi seseorang yang melakukan pelanggaran atau tidak melakukan pemenuhan kesejahteraan hewan, itu pasti tidak bisa dilakukan sekali 2 kali, tapi ya harus berulang, karena bagaimana orang bisa menerima pesan kan itu semua beda-beda. Jadi ya harus bisa dibilang intens, tetap mengedukasi, karena satu kali dilakukan itu sulit untuk terjadi. Oleh karenanya kenapa ada Jaan dan LSM-LSM lain yang fokus untuk perlindungan hewan, itu salah satu tujuannya adalah kita bersama-sama untuk mengedukasi orang dengan berbagai macam karakter supaya cepat atau berdampak lebih signifikan gitu. Karena melakukan edukasi sekali 2 kali susah, apalagi hanya 1 orang atau 2 orang gitu. Tapi jika memang misalnya melihat bahwa adanya tindakan kejahatan yang memang harus sudah sangat urgent untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, itu nggak perlu takut untuk melapor gitu, karena memang tantangan kita juga di Indonesia adalah masih banyak penegak hukum yang kurang teredukasi atau kurang memahami adanya undang-undang perlindungan satwa, atau tidak terlalu punya compassion ya, atau welas asih terhadap satwa, sehingga banyak melakukan penolakan. Tapi menurut saya itu tetap penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena jika itu tidak dilakukan, maka pemerintah yang berwenang misalnya menindaklanjuti pelanggaran kesejahteraan hewan atau pemenuhan kesejahteraan hewan di pasar atau dimanapun gitu, atau polisi yang sudah ranahnya ke pidana, kalau mereka tidak tahu adanya kasus-kasus seperti ini karena banyak masyarakat tidak melapor, otomatis bagaimana cara mereka tahu bahwa ada permasalahan di lapangan yang sebenarnya urgent untuk ditangani gitu. Jadi menurut saya jika memang kasus yang dilihat itu sudah sangat bisa untuk dilaporkan, itu lebih baik dilaporkan. Tapi jika masih bisa untuk mengedukasi, harus sabar dan terus lakukan itu berkali-kali, karena sekali 2 kali itu sulit untuk bisa melakukan perubahan gitu. Jadi balik lagi, intinya sabar dan semangat untuk melakukan gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya bingung apa saja tips untuk menghadapi orang-orang tertentu, misalnya karena sudah berkali-kali melakukan tapi tidak ada dampak atau hasil yang ditimbulkan, mungkin
Mbak Dora atau kawan-kawan yang sedang mengalami permasalahan bisa konsultasikan ke kawan-kawan LSM seperti Jaan, itu juga bisa ditanya. Kita juga punya email untuk konsultasi kalau menghadapi suatu permasalahan. Kalau kami lebih di hukum, tapi juga kami bisa membantu memberikan tips atau cara-cara bagaimana membantu masyarakat yang ingin membantu satwa supaya lebih mudah untuk dijalankan gitu. Tapi tentu saja itu tidak bisa menggaransi kayak satu cara itu sudah pasti berhasil, tapi harus melakukan beberapa cara seperti itu. Baik Kak, terima kasih ya Kak Violeta. Baik, memang yang namanya edukasi itu ya nggak bisa kayak satu waktu, itu kan perjalanan panjang dan butuh nafas panjang. Dan ya, tetap dilakukan dengan baik dan penuh senyuman, karena nggak semua orang itu mau mendengarkan kita, apalagi itu sesuatu yang mereka anggap di luar normal kali Mbak Pio ya. Paling kita kan nggak tahu, aneh. Karena ini kan kita lagi membahas sesuatu yang sudah dinormalisasi, sudah dianggap biasa, lalu kita nggak gitu. Sama seperti ini ya, maksudnya ini kan mau cerita tentang saya dokter hewan, saya pernah ditegur soal saya tidak merawat hewan, tidak punya peliharaan ya. Kenapa? Gitu. Saya jelaskan karena ketika kita merawat hewan, kita memutuskan untuk mengangkat anak, menurut saya itu kita butuh samanya list-list panjang, nggak sekedar dibawa ke rumah, dan itu pun tidak bisa gitu. Maksudnya itu pun banyak yang kayak bilang aja nggak sayang hewan gitu. Jadi mereka sekedar sayang itu ngangkut ke rumah, padahal kan udah di rumah itu sedangkan kamarnya, tempat yang nyaman harus seperti itu, tapi itu ternyata tidak dianggap biasa. Itu baru contoh kasus yang sering terjadi banyak ya. Kalau kita ke pasar itu banyak sekali yang bikin iya Mbak Pio, saya yang mau tanya nih, karena kayaknya belum ada yang mau tanya atau yang masih diem atau masih bengong. Oh ada Mbak Novita, boleh Mbak Novita Damayanti, silakan Mbak, langsung saja dengan pertanyaannya. Mbak Novita, boleh dibuka mic-nya? Mungkin kepencet ya, Mbak. Ya, sambil menunggu Mbak Novita. Apa ya, saya dari tadi menikmati, menyimak dari tadi. Moderator boleh bertanyakan ya, gitu. Tentang penindasan perempuan dan hewan betina. Memang kan sering mungkin saya juga pernah dulunya gitu mengatai seseorang jadi kesel gitu dengan sebutan hewan gitu, karena memang di lingkungan tertentu itu kan dianggap sebuah hal yang biasa gitu. Tapi kalau ke teman-teman yang agak berbody besar, udah kita punya langsung dikaitkan dengan hewan tertentu. Namanya kan udah tersarang baru sadar, oh itu namanya pelecehan masuknya. Lalu Mbak, pertanyaannya, apa sih gitu yang mesti kita lakukan gitu sebagai seorang awam mungkin di sini ya, terkait kalau saya tadi nyimak apakah saya harus jadi vegetarian gitu untuk setidaknya dari saya ini nggak ngikut nih menyakiti hewan gitu, apa seperti itu gitu. Ya, sebenarnya banyak cara. Salah satunya sebagai orang awam ya pasti mengedukasi diri ya, karena banyak orang ya lebih baik punya keinginan untuk mengedukasi diri daripada nggak sama sekali, karena ilmu kan selalu berkembang. Kalau kita masih berpatokan dengan ilmu-ilmu lama,
yang mana dunia ini selalu maju, otomatis kan udah nggak relevan lagi, sama seperti halnya dengan kegiatan-kegiatan yang mengeksploitasi hewan yang terjadi di banyak tempat, yang mana itu dilandasi dengan tradisi, yang mana sebenarnya itu sudah tidak relevan lagi. Memang ini jadi isu yang sangat kompleks karena terkait dengan masyarakat adat, tapi balik lagi bagaimana cara kita bisa mengakomodir isu masyarakat adat dan eksploitasi terhadap hewan ini kan perlu dikaji lagi gitu, dan banyak sekali sebenarnya tindakan-tindakan yang terjadi pada hewan, eksploitasi terhadap hewan, yang mana sejarahnya itu sudah sangat bergeser, dalam artian misalnya dulu di satu desa itu hanya memburu satu hewan dilindungi setahun itu hanya sekali, tapi tradisi itu masih terus berjalan sampai sekarang, tapi jumlah hewan yang diburu itu tidak hanya memburu satu hewan untuk satu tahun seperti dulu sejarah atau nenek moyang mereka mengajarkan itu, tapi bergeser menjadi ya kapan ada hewan dilindungi di laut misalnya lewat, ya udah diburu aja. Itu kan berarti ada pergeseran budaya dong. Apakah hal tersebut harus tetap untuk dipertahankan ketika melihat bahwa adat dulu mengajarkan atau nenek moyang mereka mengajarkan hanya boleh memburu satu hewan, sedangkan sekarang dengan teknologi yang sudah maju mereka tidak hanya memburu satu tapi beberapa hewan untuk satu tahun, seperti itu. Jadi ada pergeseran budaya, dan balik lagi itu kajian yang sulit untuk bisa untuk bisa dipecahkan karena butuh banyak pemikiran kritis dari banyak ahli lingkungan, ahli satwa, dan ahli masyarakat adat dan hak asasi manusia untuk bisa membuat isu ini menjadi adil untuk ke semua pihak gitu. Tapi tadi kaitannya dengan hal apa yang bisa dilakukan supaya tidak mengeksploitasi satwa, sebenarnya kalau kita bicara wacana pembebasan itu tentu tidak mendukung upaya-upaya yang membuat hewan ini menjadi menderita. Salah satu penderitaan itu kan terjadi di industri peternakan. Itu ya mengeliminasi segala produk yang berasal dari hewan gitu. Tapi karena memang itu hal yang sulit dilakukan, tentu dengan mengurangi itu juga sudah menjadi langkah yang bagus untuk bisa membantu kehidupan satwa di peternakan, atau jumlahnya tidak semakin banyak dipakai atau dieksploitasi di peternakan untuk kebutuhan manusia. Jadi pengurangan, kemudian pelan-pelan adalah mengeliminasi. Itu sama sebenarnya sistem atau gerakan yang dilakukan oleh kita ini sudah dilakukan juga oleh banyak negara-negara lain atau negara-negara maju yang sering kali mengolok-olok kita, yang menganggap bahwa gerakan ini tuh nggak relevan di Indonesia atau di Asia karena pemikiran-pemikiran ini adalah pemikiran Barat. Padahal Barat juga melakukannya hal sama seperti kita dulu ya, dari awal banyak penolakan, kemudian pelan-pelan orang mulai memahami, mulai punya kepedulian, ignorance-nya berkurang terkait dengan penindasan terjadi terhadap hewan, sehingga mereka pelan-pelan mengurangi konsumsi, dan akhirnya banyak diantaranya juga akhirnya melepaskan segala bentuk konsumsi produk dari hewan gitu. Iya, belum mulai pelan-pelan ya, maksudnya lakukan apa yang bisa dilakukan. Kan udah dapat ilmunya nih. Kalau saya terus terang memang sudah mulai mengurangi karena semenjak sakit tuh, gara-garanya sakit gitu. Bukan karena pengetahuan, tapi lama oh iya paham gitu. Karena memang banyak di industri sekarang ya,
hewan-hewan yang kita konsumsi itu benar-benar tidak sesehat itu gitu loh, banyak sekali masuk-masukan bahan kimianya gitu. Apalagi mereka tidak bisa punya kebebasan untuk menjalankan perilaku alamiahnya, ya stres itu hewannya. Ya baik, Mbak Novita, apa ini menunjuk reaction lagi ya, mau bertanya atau aku pencet ya? Silakan Mbak. Sebelum kita tutup 20:14 lewat 14 menit. Ya silakan Mbak siapa ini? Mbak Erika ya? Ya, Mbak Benedikta Erika. Silahkan, Mbak. Kayaknya error. Iya, Mbak Novita atau Mbak Erika yang mau bicara? Sudah halo-halo. Oh, boleh Mbak diketik Mbak, biar saya bacakan. Kalau nggak bisa ininya, apa namanya, mic-nya silakan diketik, nanti saya bacakan. Siap. Sambil Mbak Novita ngetik, mungkin kita ke Mbak. Suara saya apakah terdengar? Enggak, masih di mute Mbak Erika. Enggak terdengar. Coba. Ada ini ya, sinyal mungkin ya, makanya. Mbak Erika. Silakan Mbak Erika. Ini kesempatan emas ya, diskusi sama Mbak Vio, karena untuk membuat Mbak Vio bisa jadi narsum kita itu butuh mencari waktu yang luar biasa. Nah, udah sangat sibuk deh. Mumpung ada. Kalau yang nggak bisa mengeluarkan suara, monggo di apa namanya, di kolom komentar. Nanti saya bacakan. Tidak. Iya, Mbak Erika juga nggak ada. Nggak ada suaranya. Diketik aja dulu. Panjang dan lebar. Nggak apa-apa. Mbak Novita juga boleh diketik aja di kolom chat kalau kendala mic. Ini kan sudah mau masuk musim hujan ya, jadinya sinyal itu naik turun kayak mataku kan. Sinyal naik turun. Sambil nunggu. Oh ya teman-teman. Oh ya silakan Dokmer. Monggo Dokmer. Siap. Halo semua, saya izin numpang informasi sedikit. Lagi kita menunggu pertanyaannya dari Mbak Novita dan Mbak Erika. Teman-teman, saya mau minta bantuannya teman-teman semua untuk bisa ikut tanda tangan petisi kami, petisi Dog Meat Free Indonesia. Ini saya kirim linknya di chatroom, ada halodemavi.org/petisi. Mungkin saya izin share screen sedikit, sebentar saja.